Mengapa Allah menciptakan manusia? Padahal manusia tidak pernah meminta untuk diciptakan. Mengapa manusia harus tercipta sehingga menanggung berbagai penderitaan dalam hidup? Bukankah lebih baik manusia tak tercipta sehingga tak harus merasakan kesengsaraan? Kalau begitu, nanti ada ayam bertanya, mengapa kita diciptakan menjadi ayam, padahal kita tidak meminta untuk menjadi ayam? Pohon bertanya, mengapa kita diciptakan menjadi pohon, padahal kita tidak meminta untuk menjadi pohon? Matahari bertanya, mengapa kita diciptakan menjadi matahari, padahal kita tidak meminta untuk menjadi matahari? Bulan bertanya, mengapa kita diciptakan menjadi bulan, padahal kita tidak meminta untuk menjadi bulan? Dan malaikat pun bertanya kepada Allah, kenapa engkau mau menciptakan manusia dan hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan saling menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu. Allah menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebenarnya dalam Al-Quran kita diajari untuk tidak menanyakan tentang perbuatan Allah kenapa begini dan kenapa begitu. Tetapi harusnya kita sibuk mempertanyakan tindakan kita sendiri apakah sudah tepat atau belum. Ingat, Allah tidak bisa ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Merekalah yang dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Jadi kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Tindakan Allah sebagai Tuhan yang memiliki semesta alam adalah mutlak dan tak perlu persetujuan siapapun karena Dia Maha Kuasa. Kekuasaan mutlak Allah untuk melakukan apapun sesuai kehendaknya disebutkan dalam Al-Quran berkali-kali. Salah satunya Quran Surat Al-Hud ayat 107. Sesungguhnya Tuhanmu Maha melakukan apa yang Ia kehendaki. Al-Quran telah menyebutkan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, sebagai pengurus atau khalifah bagi planet bumi. Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kedua, untuk menyembah Allah dan beribadah padanya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, supaya manusia tahu kemahakuasaan Allah. Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah, ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Yang keempat, sebagai bukti kelayakan untuk ditempatkan surga atau neraka. Akhirat mempunyai 2 tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika ditempatkan di keduanya, tanpa alasan apapun. Tetapi Allah tak melakukannya. Allah memilih untuk membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu, untuk melihat sendiri amal perbuatannya, sehingga layak di tempat yang mana. Lo bertanya, mengapa manusia harus tercipta sehingga menanggung berbagai penderitaan dalam hidup? Bukankah lebih baik manusia tak tercipta sehingga tak harus merasakan kesengsaraan dalam hidup? Ingat, segala kesusahan dan kesulitan yang menimpa manusia sebagai konsekuensi dari hidup, itu tak lepas dari hikmah yang besar. Setiap sakit bahkan sekecil apapun akan diganti dengan pengampunan dosa dan pahala. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Tak seorang pun muslim yang tertimpa kesusahan berupa sakit atau lainnya, kecuali Allah menggugurkan kesalahannya, layaknya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, kita tahu bahwa segala yang terjadi pada diri seorang muslim itu sejatinya adalah jalan bagi menuju surga. Rasulullah bersabda, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin bahwa segala situasinya adalah kebaikan baginya. Ia tak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Bila ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur sehingga menjadi kebaikan baginya. Bila ia mendapat kesusahan, ia bersabar sehingga menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Dengan menyadari hal ini, maka bersyukurlah kita sudah tercipta di dunia. Bila tak tercipta, maka tak mungkin kita mendapatkan potensi untuk kekal di surga. Bertahun-tahun kesengsaraan di dunia, tak ada apa-apanya bila itu diganjar dengan sebuah kebahagiaan yang abadi.